Shalom, saudaraku, sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah dimanapun saudara berada. Saat yang sukacita ini saya akan kembali menyampaikan pelajaran mengenai bait suci Allah. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai bejana pembasuhan. Saudaraku, bejana pembasuhan ini adalah satu benda di tabernakel atau di dalam bait suci Allah. Setelah seseorang masuk pintu gerbang, kemudian masuk ke pelataran bait suci, kemudian dia akan menemui satu benda yang namanya mezbah korban bakaran yang kemarin saya sudah jelaskan. Kemudian setelah mezbah korban bakaran, maka kita akan menemukan satu benda yang namanya bejana pembasuhan. Saudaraku, ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-30 ayat 17 sampai ke-21. Saya akan membacakan, disimak baik-baik. Keluaran pasal 30 ayat 17 sampai 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkannya itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh kaki dan tangan dengan air itu, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Saudara yang dikasihi Tuhan, bejana pembasuhan ini di dalam arti secara jasmaniahnya, di dalam arti bendanya, ini adalah merupakan benda di antara kemah suci dan mezbah korban bakaran. Jadi sebelum seseorang imam itu masuk di kemah suci, ataupun seseorang itu melayani di mezbah korban bakaran, maka imam tersebut, saudaraku, harus membasuh kaki dan tangannya, saudaraku. Jadi ini protokol kesehatan pada zaman tabernakel. Protokol keselamatan, bukan hanya protokol kesehatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bejana pembasuhan ini merupakan tempat untuk membasuh, dikatakan di sini membasuh tangan dan kaki mereka. Ini apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan. Saudaraku, jadi ini arti rohaninya apa, saudaraku? Bejana pembasuhan yang merupakan tempat untuk menyucikan kaki dan tangan ketika seseorang imam mau masuk ke dalam bait suci atau mau melayani di mezbah korban bakaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini artinya adalah ketika seseorang, saudaraku, ini bisa menyucikan perbuatan kaki dan tangannya. Saat seseorang benar-benar memiliki niat baik untuk meninggalkan dosa dan selanjutnya mengikuti kehendak Allah dan kehendak Roh Kudus, saudaraku, atau biasa disebut sebagai seseorang yang mengalami kelahiran baru, saudaraku. Dan proses ini disimbolkan dengan baptisan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saat ini, saudaraku, proses bejana pembasuhan pada zaman Musa, kemudian pada perjanjian baru, ini adalah saat seseorang bisa menyucikan, menguduskan perbuatan tangan dan kakinya. Menyucikan, menguduskan perbuatan-perbuatannya dari hal-hal yang kotor dan dosa.
mematikan keinginan-keinginan dosa. Inilah makna dari bejana pembasuhan. Kemudian ini juga dilambangkan lagi dengan proses baptisan air, saudaraku. Jadi baptisan ini merupakan satu perlambang, saudaraku. Kita akan membaca. Kalau dulu benda lahiriahnya ini adalah bejana pembasuhan pada zaman Musa yang difungsikan untuk mencuci kaki dan tangan sebelum imam melayani, baik masuk di bait suci ataupun melayani di mezbah korban bakaran. Kemudian, saudaraku, pada perjanjian baru ini mengandung makna itu adalah ketika seseorang bersepakat, berniat bulat untuk bisa mematikan, menguburkan keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan daging. Yang ini dilambangkan dengan proses baptisan air. Saudaraku, jadi proses baptisan air ini merupakan satu perlambang atau satu kiasan. Saudaraku, saya bacakan 1 Petrus 3 ayat yang ke-21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Kristus Yesus. Saudaraku, jadi baptisan air itu maksudnya, saudaraku, baptisan air itu merupakan keselamatan, saudaraku, yang kita peroleh. Saudaraku, merupakan satu kiasan itu, saudaraku, yaitu baptisan. Di sini dikatakan juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Dan baptisan ini apa, saudaraku? Di sini ditulis, saudaraku, baptisan itu bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Kristus Yesus. Saudaraku, ini 1 Petrus 3 ayat 21. Jadi baptisan air itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk membersihkan kotoran lahiriah, ya saudaraku, mencuci muka, mencuci tangan supaya bersih, mencuci kaki supaya bersih, tidak seperti itu. Itu dulu di dalam hukum Taurat ketika seseorang akan masuk ke dalam bait suci atau ingin melayani mezbah. Saudara, ketika imam mau masuk bait suci atau melayani mezbah, dia harus bersih-bersih tangan, bersih-bersih kaki. Saudaraku, tetapi di zaman sekarang, zaman perjanjian baru, baptisan itu mengandung arti ketika seseorang memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ini kemudian masuk ke dalam. Kalau dahulu baptisan itu merupakan sarana untuk membersihkan kotoran luar, kotoran badan. Kemudian di dalam perjanjian baru, itu merupakan satu proses ke dalam hati nurani. Saudaraku, jadi baptisan sama sekali tidak dimaksudkan untuk membersihkan kotoran lahiriah. Perhatikan baik-baik ini, saudaraku. Kotoran di kaki, kotoran di tangan, di muka, dan di wajah, saudaraku. Tetapi makna baptisan itu adalah, saudaraku, bila orang memiliki hati nurani yang baru, saudaraku. Bila orang berniat dengan kuat untuk meninggalkan dosa dan mengikuti kebenaran. Inilah makna baptisan. Niat yang kuat, niat yang mantap untuk meninggalkan perbuatan dosa, menguburkan perbuatan-perbuatan dosa. Baptiso, saudaraku, diselamkan, saudaraku. Menguburkan atau menanggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu disimbolkan dengan baptiso, dengan diselamkan, saudaraku. Dikuburkan, saudaraku, diselamkan, saudaraku. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, baptisan itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk membersihkan kotoran lahiriah, tetapi untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sesudah baptis biasanya seseorang kemudian mendapat nama baru, saudaraku. Ada yang kemudian diberi nama Alkitab Yakobus Paiman, saudaraku.
kemudian Andreas Paimo, saudaraku, Daniel Sutekno, dan lain sebagainya, saudaraku. Kemudian dia memiliki nama baru, saudaraku, setelah baptisan itu, saudaraku. Tetapi jauh daripada itu, nama yang diberikan dari kelahiran baru setelah seseorang baptis itu diharapkan supaya orang itu memiliki sikapnya, memiliki tabiatnya. Yakobus, Andreas, Daniel, Paulus, Matius, saudaraku, Markus, Lukas, Rut, Esther, dan lain sebagainya, saudaraku. Percuma, saudaraku, sekalipun sudah dibaptis kemudian dapat nama baptisan bagus, Petrus, Yohanes, Yakobus, saudaraku, Andreas, Daniel, Paulus, saudaraku, kemudian atau Matius, Markus, Lukas, Rut, Esther, saudaraku, apabila perbuatannya masih jahat, apabila perbuatannya masih najis, apabila perbuatannya masih kotor, saudaraku, itu percuma, saudaraku. Karena, saudaraku, hatinya tidak pernah berniat sungguh-sungguh untuk bertobat, saudaraku. Jadi baptisan itu bukan untuk memperoleh nama-nama seperti itu, saudaraku. Baptisan yang sesungguhnya itu untuk mengubahkan hati nurani, supaya seseorang itu nanti memiliki sikap seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Daniel, Paulus, Matius, Markus, Lukas, dan sebagainya itu, saudaraku. Jadi, bukan nama kita yang harus seperti orang-orang kudus itu, saudaraku. Tetapi di dalam baptisan itu tingkah laku kita yang harus seperti nama-nama orang kudus itu. Tingkah laku kita harus seperti Petrus, Yohanes, Yakobus. Jangan namanya Petrus, Yohanes, Yakobus, tapi tabiatnya duniawi, perbuatannya najis, perbuatannya kotor, saudaraku, percuma. Dia belum baptis dengan benar. Dia belum bisa mematikan keinginan daging dengan benar kalau begitu. Saudaraku, jadi bukan nama kita yang harus mengikuti nama-nama orang kudus itu, tetapi tingkah laku kita yang harus mengikuti tingkah laku orang-orang kudus itu. Jadi saudara yang sudah peroleh nama Daniel, ya bertabiatlah seperti Daniel. Yang peroleh nama seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, ya bertabiatlah seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, saudaraku. Jangan namanya sudah Petrus, Yohanes, Yakobus, perbuatannya duniawi banget, saudaraku, berjudi perbuatannya, saudaraku, kemudian menipu orang, berzina, dan lain sebagainya. Itu percuma, meskipun secara lahiriah mungkin sudah dibaptis selam juga, saudaraku. Jadi, saudaraku, intinya, saudaraku, bukan nama kita yang harus seperti orang-orang kudus itu, tetapi tingkah laku kita yang harus seperti orang-orang kudus itu, saudaraku. Boleh namanya Paijo, Paimo, saudaraku, boleh namanya Paijem, saudaraku, tapi tabiatnya harus seperti Petrus, Yohanes, Rut, Esther, Naomi, Eunika, dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi, saudaraku, intinya adalah kita jangan malu dengan nama kita, saudaraku. Nama saya ini biasa-biasa saja juga ya, saudaraku. Kalau sudah dibaptis, maka tirulah tingkah laku Petrus, Yohanes, Yakobus, saudaraku. Kemudian, saudaraku, yang penting lagi saya sampaikan, baptisan secara lahiriah pada hakikatnya hanyalah satu kiasan, seperti 1 Petrus 3 ayat 21 tadi, saudaraku. Di sana kita baca sekali lagi supaya jelas, baptisan itu cuma kiasan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Jadi baptisan ini kiasan, saudaraku. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Kristus Yesus. Saudaraku, jadi baptisan secara lahiriah ini pada hakikatnya, saudaraku, hanyalah satu kiasan. Maka saya secara pribadi dan saya mengimani juga, saudaraku, bahwa tidak perlu memperdebatkan apakah orang itu dibaptis percik, dibaptis selam, atau yang lebih ekstrim lagi, dibaptis dengan bendera dan lain sebagainya. Saudaraku, ini bukan makna esensial dari baptisan. Seperti 1 Petrus tadi katakan, saudaraku,
1 Petrus 3 ayat 21, 1 Petrus 3 ayat 21 tadi katakan baptisan itu sekedar kiasan untuk seseorang itu kiasan menguburkan keinginan dagingnya, menguburkan keinginan-keinginan jahatnya. Maka tidak menjadi masalah entah itu baptis selam, baptis percik, atau baptis mungkin dikibari bendera, tidak masalah. Saudaraku, tetapi yang jauh daripada itu, ketika kita memiliki satu hati nurani yang suci, saudaraku, sesungguhnya itu tidak perlu saudara terjadi perpecahan masalah dogma, masalah aturan baptisan dan lain sebagainya, karena itu sekedar kiasan. 1 Petrus 3, 21, dan tujuannya sebenarnya adalah lahirnya orang-orang yang memiliki hati nurani yang baru. Hati nurani yang menanggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Hati nurani yang mau menguburkan perbuatan-perbuatan dosa. Saudaraku, ini makna baptisan air, saudaraku. Kalau dahulu ini merupakan satu nubuatannya, bendanya ini adalah bejana pembasuhan. Saudaraku, kita akan membaca sekarang Kolose, ini makna rohani selanjutnya. Kolose pasal 3 ayat 5-6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kolose pasal 3 ayat 5-6. Ini kalau dihitung, kejahatan yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 5-6 ini ternyata ada 6 kejahatan ya saudaraku. Ini bukan kebetulan juga. Nanti kalau ternyata angka antikris itu 6, saudara, bukan kebetulan. Ini memang firman Tuhan menulis seperti ini. Jadi ayat di dalam Kolose 3, 5-6 ini merupakan keterangan mengenai apa-apa yang bisa menimbulkan kerusakan di bumi. Dan semua tabiat dan sifat yang rusak, ini disebut sebagai tabiat dan sifat yang rusak, yang harus dikuburkan, saudaraku. Yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 5-6 itu merupakan tabiat yang rusak, yang harus dimatikan pada saat seseorang dibaptis, saudaraku. Jadi kalau orang namanya sudah Petrus, Yohanes, Yakobus, Daniel, Andreas, Esther, Ruth, dan lain sebagainya, dia harus mampu mematikan sifat-sifat rusak ini, saudaraku. Sifat rusak yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 5-6. Sifat rusak manusia yang harus hilang dan dimatikan saat seseorang itu dibaptis itu antara lain. Kolose 3 ayat 5-6 ini dasarnya. Ini ada 6, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, segala sesuatu yang duniawi. Ini pikirannya duniawi, mengejar harta, mengejar kekayaan semata, pangkat, mengejar jabatan, dan lupa dengan tujuan hakiki, yaitu surga. Ini yang disebut dalam Kolose 3 ayat 5-6 sebagai sesuatu yang duniawi. Kemudian yang kedua, saudaraku, yang harus dikuburkan, yang harus dimatikan ketika seseorang baptis. Yang kedua adalah percabulan. Ini harus dimatikan ketika seseorang baptis, saudaraku. Kemudian yang ketiga, ini kenajisan. Kemudian yang keempat, hawa nafsu. Kemudian yang kelima, nafsu jahat. Dan yang keenam adalah keserakahan yang dinyatakan dalam ayat ini setara dengan penyembahan berhala. Jadi kalau orang serakah itu setara dengan orang yang menyembah berhala. Orang yang serakah itu dia mendewakan kekayaannya, mendewakan hartanya, saudaraku. Ini juga harus mulai, saudaraku, dikuburkan, dimatikan. Jadi 6 sifat daging yang merupakan, saudaraku, sifat rusak dari manusia itu harus dikuburkan ketika seseorang baptis, saudaraku. Ketika seseorang memperoleh nama baru, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas,
Daniel, Yeremia, dan lain sebagainya. Ketika seseorang peroleh nama baru itu, saudaraku, mereka harus bisa menguburkan 6 macam kejahatan ini, saudaraku. 6 tabiat rusak manusia ini. Yang pertama, disebut segala sesuatu yang duniawi, pikiran dunia, mengejar harta, mengejar pangkat, mengejar jabatan, dan lupa dengan tujuan hakiki. Kemudian yang kedua, percabulan. Yang ketiga, kenajisan. Yang keempat, hawa nafsu. Yang kelima, nafsu jahat. Yang keenam, keserakahan. 6 macam sifat rusak manusia ini, saudaraku. Ini harus dibaptiskan, artinya harus dikuburkan seseorang ketika seseorang itu baptis. Entah baptisnya itu selam, entah baptisnya itu percek, saya nggak masalah. Yang penting dalam diri seseorang itu sudah bisa melahirkan hati nurani yang baru. Oleh karena kebangkitan Kristus seperti ditulis di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21 tadi, bahwa baptisan itu cuma kiasan. Saudaraku, baptisan itu kiasan. Maka saudaraku, baik baptis selam, percek, dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Yang penting bisa melahirkan hati yang baru. Oleh karena kemurahan Kristus, oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi bila seseorang bisa memiliki hati nurani yang baru, menguburkan nafsu-nafsu daging, kemudian saudaraku, dia memiliki nama-nama baru, memiliki tabiat-tabiat baru, itulah baru makna baptisan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang itu tidak bisa menguburkan, mematikan keinginan-keinginan rusak tadi, saudaraku, maka nanti Tuhan akan menghadapkan manusia itu dengan situasi yang rusak. Saudaraku, kalau seseorang tidak bisa mematikan keinginan daging, tidak bisa meluruhkan, mematikan keinginan daging, membaptis keinginan daging, saudaraku, ini nanti justru akan terjadi kerusakan. Saudaraku, saya menjadi teringat, saudaraku, ketika Tuhan murka dan menghukum bumi dengan air bah. Itu karena manusia memiliki satu sifat yang betul-betul rusak. Saudaraku, ya kita baca kitab Kejadian pasal 6 ayat 11, saudaraku. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilai bumi itu dan sungguh-sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kejadian 6:11. Saudaraku, ini menjadi pelajaran bagi kita sekarang. Mengapa Allah mengguncang bumi? Mengapa Tuhan meniup samudera raya? Mengapa Tuhan mendatangkan malapetaka? Mengapa Tuhan menimbulkan tsunami badai? Mengapa Tuhan, saudaraku, mendatangkan wabah penyakit yang mengerikan, saudaraku, yang memakan jutaan, ribuan manusia menjadi korban, saudaraku? Jadi intinya, bila manusia mampu mematikan sifat yang rusak, maka dia akan selamat. Ini cerna baik-baik omongan saya. Bila manusia mampu mematikan sifat yang rusak, maka dia akan selamat. Namun, bila manusia memupuk sifat yang rusak, maka Allah akan membaptis dunia dengan bencana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, kalau dulu ada bencana air bah ketika zaman Nuh, itu terjadi karena sifat yang rusak. Saudaraku, dari perilaku manusia di zaman Nuh, kemudian Tuhan katakan menyesal menciptakan manusia. Saudaraku, kemudian dia membaptis bumi dengan bencana air bah. Kemudian juga, saudaraku, Musa sudah membawa Israel keluar dari tanah Mesir, membaptis dengan laut terberau. Kemudian di dalam ibadah tabernakel, saudaraku, itu ada satu benda yang namanya bejana pembasuhan, itu yang merupakan tempat untuk menyucikan tangan dan kaki ketika seseorang hendak masuk ke dalam bait suci Allah. Imam mau melayani, saudaraku, atau melayani di mezbah kurban bakaran, harus mencuci kaki dan tangan di situ. Saudara, kemudian di perjanjian baru, ini adalah maknanya baptisan.
Dan makna selanjutnya ini adalah ketika manusia bisa lahir baru di dalam keinginan, kemauan Roh Kudus, hidup seturut dengan keinginan Roh Kudus. Saudara, percuma saudaraku nama seseorang itu Andreas, Daniel, Petrus, Abednego, saudaraku, tetapi tabiatnya duniawi, saudaraku. Ini percuma banget, saudaraku. Jadi saudara harus betul-betul memohon hikmat, memohon supaya bisa betul-betul menguburkan 6 sifat yang rusak tadi, saudaraku. Sifat yang ditulis dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ke 6, saudaraku. Kalau 6 sifat rusak itu bisa saudara kuburkan, maka saudara akan selamat dari berbagai bencana. Tetapi kalau saudara memupuk 6 sifat yang rusak, maka Tuhan akan membaptis saudara dengan kesulitan hidup, dengan bencana, dengan malapetaka, dan lain sebagainya. Saudaraku, jadi inilah makna baptisan. Baptisan itu pertama bendanya adalah bejana pembasuhan. Kemudian, saudaraku, fungsinya adalah menyucikan kaki dan tangan ketika imam mau melayani di bait suci atau mau melayani di mezbah korban bakaran. Kemudian di perjanjian baru, bejana pembasuhan ini artinya adalah ketika seseorang dibaptis. Dan ini artinya Rasul Petrus katakan, ketika seseorang memiliki hati nurani yang baru, lahir baru, lahir seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Daniel, sifat-sifatnya seperti mereka, memiliki satu kelahiran baru karena sudah menguburkan 6 macam sifat jahat yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6. Sifat duniawi, cabul, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Saudaraku, inilah makna baptisan terlebih dalam, saudaraku. Jadi, baptisan dari berbagai macam gereja, saudara sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah. Baptisan apapun, kalau itu menghasilkan output yang baik, output yang benar, saudara ternyata bisa lahir di dalam hati nurani yang baru, baptisan benar. Tetapi baptisan macam apapun, saudaraku, kalau outputnya itu melahirkan manusia-manusia jahat, kotor, manusia-manusia duniawi, manusia-manusia cabul, manusia-manusia keji, penuh hawa nafsu, keserakahan, saudaraku, itu baptisan yang salah. Baptisan yang benar itu adalah satu baptisan yang menghasilkan output manusia-manusia yang memiliki hati nurani baru, lahir baru, seperti hatinya Petrus, Yohanes, Yakobus, seperti hatinya Daniel, seperti hatinya Raja Daud, saudaraku, Salomo, saudaraku, jangan namanya sudah David, saudaraku, Salomo, tapi perbuatannya itu bukan, saudaraku, ini mah malu-maluin, saudaraku, namanya Petrus, Yohanes, Yakobus, perbuatannya bukan, saudaraku, ini malu-maluin, saudaraku. Jadi ini makna baptisan, makna baptisan apapun, saudara baptis dengan cara apapun, kalau outputnya saudara menjadi manusia baru yang memiliki karakter Petrus, Yohanes, Yakobus, maka itu baptisan yang benar. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.